Ada kafe baru loh, lumayan, diskon 50% loh. Wih, pas banget, bisa hemat. Aku juga lagi pengen makan yang enak. Ya udah yuk gas. Pokoknya kalau kamu nggak mau main sama kita hari ini, kamu egois. Kamu nggak mengerti persahabatan kita lagi. Pokoknya aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Maaf ya Bunga, aku duluan. Ya, pas diajak belajar bareng kok nggak mau, berarti mereka hanya memanfaatkanmu. Mereka tidak tulus berteman denganmu. Guys, minggu ini kita nonton yuk, ada film baru loh. Film apa tuh? Siapa pemainnya? Judulnya Dilan dan Milea yang merani Iqbal loh. Oh pemainnya, di viral itu. Cakep tuh orangnya. Iya, kalau merani suka bikin baper. Gimana? Kamu bisa kan Bunga? Kayaknya aku nggak bisa deh, besok ibu aku mau les matematika sama bahasa Inggris. Maaf ya. Masa minggu-minggu belajar? Iya, minggu-minggu itu waktunya santai. Sekali-kali lah bolos. Nggak mau aku takut mamaku kan galak. Udah nggak usah banyak mikir. Ayo guys. Yuk, Udah, yuk. yuk. Kemarin filmnya sedih banget ya guys. Nggak nyangka bakal sad ending. Iya, gue kira dari judulnya bakal happy ending. Nggak taunya plot twist. Iya tahu, aku kemarin sampai nangis kejer. Kamu mah lebay gitu aja nangis kayak aku dong. Sedih tapi nggak sampai nangis. Iya, kamu kan strong. Besok ulangan kimia ya? Kamu udah belajar kan Bunga? Belum sih, tapi semalam aku udah nyicil. Yang lainnya nanti malam deh. Belajar yang rajin ya, biar nilainya bagus. Sip, oke. Kamu tahu nggak jawaban nomor 5 sama 6 itu apa? Aku tahu sih, tapi kamu pikir sendiri aja ya. Aku takut ketahuan sama Bu Ida. Pelit amat sih, karena kamu masih tahu aku. Maaf ya. Nggak aku maafin, kamu pelit sama teman sendiri. Bunga, Cynthia, apa ada masalah? Enggak Bu, tadi di samping Bunga ada orang. Oh ya sudah, jangan ada bisik-bisik lagi mengganggu teman yang lain. Ya Bu. Tahu nggak? Tadi waktu ulangan kimia, Bunga nggak mau ngasih aku contekan. Iya, tumben amat. Iya, biasanya dia loyal sama teman sendiri. Iya, kenapa ya? Nggak tahu deh. Kayaknya akhir-akhir ini dia aneh deh semenjak kita pulang dari nonton bioskop. Kenapa ya kira-kira? Hai teman-teman, kok kalian ninggalin aku sih? Maaf ya, aku kira kamu udah ke kelas duluan. Yalah, nggak apa-apa. Oh, ya. Guys, nongkrong yuk. Ada kafe baru loh, lumayan, diskon 50% loh. Wih, pas banget, bisa hemat. Aku juga lagi pengen makan yang enak-enak. Ya udah yuk, gas. Maaf ya teman-teman, aku kayaknya nggak bisa ikut. Kenapa? Les lagi? Iya, tapi jam 1 aku ada les matematika. Aduh, les terus. Kayaknya kamu sibuk mulu. Maaf ya, ini kan mendadak. Aku ada agenda lain, besok aja deh aku beli. Gak mau, aku maunya sekarang, gak mau besok. Pokoknya kalau kamu gak mau main sama kita hari ini, kamu egois. Kamu gak mengerti persahabatan kita lagi. Pokoknya aku gak mau lagi temenan sama kamu. Maaf ya Bunga, aku duluan. Kemarin Ami kirimnya enak banget ya, murah banget lagi. Iya, apalagi nasi gorengnya bikin lagi. Iya, rekomendasi banget. Besok kita ke sana lagi ya. Sip. BTW, aku males banget nih sama Bunga. Dia nggak asik lagi kayak dulu. Nggak asik gimana? Dia sibuk banget. Dia nggak mau diajak nongkrong, nggak mau ngasih contekan lagi. Iya, sekarang dia sama kita ada kayak bumi dan langit. Iya juga ya. Ya udah kita bertiga aja deh, nggak usah sama Bunga. Tapi kalau gitu kita jahat nggak sih? Nah, kita kan berhak mau berteman sama siapa aja. Iya, aku juga udah mulai malas sama dia.
Halo guys. Kenapa ya mereka jauhin aku? Apa aku ada salah ya? Apaan sih? Kayaknya aku nggak ngelakuin apapun. Apa aku karena nggak bisa diajak main? Apa karena aku nggak kasih contekan sama Cynthia? Tapi kan aku udah melakukan hal yang benar. Hai, di sini saya akan membahas mengenai pertemanan. Apa itu teman? Teman adalah seseorang yang kita anggap dekat, yang kita rasa bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesedihan, bisa berbagi cerita, dan mau mengerti kita apa adanya. Nah, setiap orang itu berhak berteman dengan siapapun, baik itu dengan sesama jenisnya atau dengan lawan jenis. Tapi kita itu harus pintar-pintar dalam memilih teman. Jangan cari teman yang toksik. Apa itu teman yang toksik? Teman yang toksik adalah teman yang membawa kita pada pengaruh buruk. Contohnya, seumpama kita belajar, teman-teman kita nggak belajar, terus mereka mempengaruhi kita agar juga ikut ke dalam sistem mereka yang tidak mau belajar. Itu adalah salah satu contoh teman yang toksik. Contoh lainnya, semisal kita punya prestasi, teman-teman kita nggak punya prestasi. Mereka tidak mendukung apa yang kita lakukan, mereka tidak mendukung agar kita menjadi yang lebih baik. Terus mereka mempengaruhi kita agar tidak usahlah jadi orang yang berprestasi. Buat apa? Cuma capek, menghabiskan banyak waktu, kayak kita disuruh ini, suruh itu, kayak gitu. Nah, teman yang toksik itu membuat kita itu menjadi pribadi yang buruk atau pribadi yang bukan diri kita sendiri, dan mempengaruhi kita agar tidak punya prestasi apapun. Nah, semisal kamu yang sekarang lagi nonton video ini punya teman yang toksik, yang mereka itu menghalangi kamu untuk sesuatu hal yang baik, maka saran saya adalah tinggalkan mereka. Nanti suatu saat insya Allah akan mendatangkan teman yang sefrekuensi dengan kamu, yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik, yang sadar kalau kekurangan kamu itu harusnya diperbaiki, harusnya kamu itu berproses. Kalau umpamanya sekarang kamu belum siapa-siapa, teman yang baik itu akan membantumu agar kamu bisa menjadi lebih dari diri kamu sendiri. Tapi kalau teman yang toksik, mereka nggak suka dengan prestasimu, mereka nggak suka dengan perubahan yang baik dalam diri kamu. Nah, teman yang toksik itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Kenapa? Semisal kita harusnya bisa berprestasi, tapi karena teman yang toksik itu kita menjadi orang yang biasa aja, yang bahkan malah menjadi orang yang suka membangkang, suka melanggar peraturan sekolah, menjadi seseorang yang tidak jujur, menjadi seseorang yang memberikan bantuan tapi tidak di saat yang tepat, di saat ulangan teman-teman kita itu maunya minta jawaban. Nah, itu menurut saya bukan teman, dia hanya memanfaatkan kelebihan yang kita miliki, dia memanfaatkan ilmu yang kita punya. Kalau teman yang baik itu minta tolongnya ketika mau ulangan, kita bisa belajar bersama, kita bisa membahas soal-soal yang tidak tahu secara bersama-sama, bukan saat ulangan. Kalau saat ulangan itu adalah saatnya kita menunjukkan kemampuan kita. Jadi kalau ada teman kita yang katanya dia teman kita tapi minta jawabannya pas ulangan saja,
Pas diajak belajar bareng kok nggak mau, berarti mereka hanya memanfaatkanmu. Mereka tidak tulus berteman denganmu. Bener ya, emang kita nggak selalu harus punya temen. Punya temen tapi membawa pengaruh buruk buat apa? Emang lebih baik sendiri dulu deh. Kayaknya aku lebih enjoy. Semoga besok aku dapat teman yang sefrekuensi buat aku jadi lebih baik.